Nama saya Muhammad Edgar Ariwarta. Saya Muhammad Yanova. Halo, saya Himera Faria Gunawan. Halo semua, nama saya Muhammad Raihan Nugraha. Semuanya, perkenalkan nama saya Sakti Sagita. Kamu parkir lantai berapa? Lantai 2. Oh. Di rumah makan apa ya? Aku juga kayaknya bakal beli makan deh. Makan apa? Kayaknya mau beli soto Padang. Soto Betawi. Salah. Aku kan orang Padang. Jadi itu. Iyalah. Mas, ini punya Masnya, Mas. Mas. Ini ketinggalan, Mas. Mas maksudnya ngasih kita ini apa ya? Nggak tahu, nggak jelas ini. Nggak jelas banget dah. Ntar. Ini ada resistor, ada LED, transistor. Ini apa ini? Ini power supply sih. Ini ada kawat tembaga lagi. Bentar. Ini ada. Oh, ada scan kode ini. Coba scan. Halo, selamat datang Himen dan juga Edgar. Kalian merupakan orang terpilih untuk melakukan eksperimen dari barang yang sudah kalian dapatkan. Kalian pasti bingung kan maksudnya apa dan tujuannya ngapain? Maka dari itu, jangan lupa untuk tonton terus video selanjutnya agar kalian bisa mengetahui apa yang harus kalian lakukan. Medan magnet dan medan listrik saling berhubungan, terutama dalam induksi elektromagnetik yang melibatkan gaya gerak listrik atau yang biasa kita sebut GGL, yaitu GGL induksi. GGL induksi timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnet, sedangkan arus yang mengalir disebut arus induksi. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa GGL induksi dalam rangkaian berbanding lurus dengan kecepatan perubahan yang dilingkupi. Flux magnet adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus luas tertentu secara tegak lurus. Sementara medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik tempat gaya magnet bekerja, diukur dalam Tesla. Medan listrik itu sendiri adalah daerah di sekitar muatan listrik tempat gaya listrik bekerja, diukur dalam volt per meter. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau penghantar akibat perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik disebabkan oleh pergerakan kumparan atau penghantar di dalam medan magnet. Jadi flux magnetik itu apa sih? Flux magnetik itu sendiri merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan bidang tertentu. Saat membahas gaya induksi, ada dua hukum dasar yang bisa digunakan, yaitu hukum Faraday dan yang kedua adalah hukum Lenz. Hukum Faraday ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu Michael Faraday. Awalnya Faraday menggerakkan magnet batangan memasuki suatu kumparan, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Saat magnet batangan digerakkan keluar kumparan, jarum galvanometer bergerak ke kiri. Dari penelitian itu, Faraday menyatakan bahwa pergerakan magnet di dalam kumparan telah menghasilkan GGL induksi yang besarnya sebanding dengan laju perubahan flux magnetik dan banyaknya lilitan. Sedangkan hukum Lenz ditemukan oleh Heinrich Lenz, yaitu ilmuwan fisika asal Rusia. Hukum ini membahas tentang arah arus induksi pada kumparan akibat perubahan flux magnetik. Menurut Lenz, arus induksi yang terbentuk di dalam kumparan akan menghasilkan suatu medan magnet. Arah medan magnet tersebut berlawanan dengan arah perubahan flux magnetik asalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi ada 5 nih, yaitu 1. Jumlah lilitan. Apabila semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksinya akan semakin besar. 2. Kemudian yang mempengaruhi GGL induksi pada kumparan adalah kuat medan magnet atau kekuatan magnet itu sendiri. Apabila kuat medan magnetnya semakin besar pada kumparan, maka GGL induksinya akan semakin besar. Ketiga, bahan penyusun lilitan.
Jika lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik, maka besarnya gaya induksi semakin besar. Yang keempat, kecepatan gerak magnet. Jika gerakan magnetnya semakin cepat, maka gaya induksinya yang timbul akan semakin besar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh luas bidang kumparan. Jika luas kumparannya semakin besar, maka GGL induksinya akan semakin besar. Wah, kita harus bikin alat ini sih. Iya sih, penasaran. Keren banget itu alatnya, bisa nyala-nyala gitu. Itu kayaknya ada magnetnya deh. Ya, ada medan-medannya. Ada medannya. Iya, ada orang buat. Ada orang Medan nggak? Ada. Iya. Ada. Satu dari Iya kan? kita Ada alatnya. Kita harus cobain sih. Harus. Yuk. Sekarang yuk. Seru ya tadi bikin alat, tapi capek sih. Kayaknya kita harus latihan soal deh biar makin ngerti. Apa latihan soal? Iyalah, kita Ngapain? Lihat nih ada video baru dari udah boy. video teori keren Ya, banget. tentu video dulu. Oh, Windah ini, Bang Windah. boy. Video baru. Masuk juga nih si Windah ini. Nonton live dan teman-teman yang nonton replay di game yang bertajuk The Hole atau Lubang. Sebelum kita mulai, Lah, kok mati HP-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Nugra. Di sini saya akan membahas dan mengajak teman-teman untuk berlatih soal mengenai GGL induksi elektromagnetik. Untuk rumus yang akan digunakan untuk soal-soal yang akan muncul, yang pertama ada induktansi diri, yaitu ini rumusnya sebagai berikut. Kemudian untuk keterangan rumusnya yang pertama yaitu ini GGL induksi, satuannya volt. Kemudian ini laju perubahan kuat arus listrik terhadap waktu, satuannya ampere per second. Dan yang ketiga adalah ini L, induktansi diri, satuannya Henry. Kemudian yang kedua ada transformator. Berikut rumusnya, yaitu untuk keterangannya yang pertama ada VP, yaitu tegangan listrik primer, satuannya volt. Yang kedua ada VS, yaitu tegangan listrik sekunder, satuannya volt juga. Selanjutnya ada NP, jumlah lilitan primer, NS, jumlah lilitan sekunder. Kemudian ada IP, kuat arus primer, satuannya ampere. Kemudian yang terakhir IS, yaitu kuat arus sekunder, satuannya ampere. Yang ketiga ada GGL induksi Faraday. Ini rumusnya. Kemudian untuk keterangannya yang pertama ada GGL induksi, satuannya volt. Kemudian ada N, jumlah lilitan. Kemudian yang terakhir ada laju perubahan flux magnetik, satuannya WB per second. Langsung saja untuk soal nomor 1. Suatu kumparan memiliki induktansi diri 0,4 Henry. Di dalam kumparan terjadi perubahan arus listrik dari 300 mA menjadi 200 mA dalam kurun waktu 0,1 second. Berapakah GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan tersebut? Untuk langkah pertama kita tulis terlebih dahulu, diketahui untuk induktansi dirinya yaitu L sama dengan 0,4 Henry. Kemudian terjadi perubahan arus listrik dari 300 mA menjadi 200 mA, dikurangi saja menjadi negatif 100 mA, diubah menjadi min 0,1 ampere.
kemudian dalam kurun waktu 0,1 second. Kemudian untuk menentukan jawaban dalam soal ini dapat menggunakan persamaan berikut. Lalu disubstitusi saja untuk L-nya tadi 0,4 Henry, kemudian perubahannya dari ini perubahan arus dan terhadap waktu min 0,1 ampere dibagi 0,1 second, maka hasilnya yaitu GGL induksi yang dihasilkan adalah 0,4 volt. Kemudian untuk soal nomor 2, Pak Dika memiliki transformator step down yang mampu mengubah tegangan 100 volt menjadi 25 volt. Jika jumlah lilitan sekundernya 200, berapakah jumlah lilitan primernya? Ditulis terlebih dahulu, diketahui untuk VP-nya yaitu tegangan primernya 100 volt, kemudian tegangan sekundernya menjadi 25 volt. Kemudian jumlah lilitan sekundernya NS yaitu 200. Langsung saja kita bisa jawab jumlah lilitan primer bisa ditentukan dengan persamaan transfer berikut, yaitu Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Untuk Vp-nya yaitu tegangan primernya 100 volt, kemudian Vs tegangan sekundernya 25 volt, kemudian untuk Np-nya jumlah lilitan primernya belum diketahui, ini merupakan yang dicari. Kemudian lilitan sekundernya yaitu 200. Kemudian disubstitusi 100 volt dibagi 25 volt yaitu 4. Lalu lilitan sekundernya yaitu 200. Kemudian didapatkan lilitan primernya adalah 800 lilitan. Kemudian untuk soal nomor 3, suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan flux magnetik 0,8 Wb, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Untuk dalam soal diketahui untuk jumlah lilitannya sebanyak 500, kemudian perubahan flux magnetiknya yaitu 0,8 Wb terjadi setiap detik, maka waktu per setiap detiknya yaitu 1 detik. Langsung saja dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Disubstitusi saja untuk N-nya sama dengan 500 min 500, kemudian ini disubstitusi juga jadi 0,8 Wb per 1 second, maka didapat GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan tersebut adalah negatif 400 volt. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wah, dari awal kita lihat teori, praktek sama latihan soal, jadi makin ngerti tentang medan magnet dan medan listrik ya. Iya sih, sejak aku nonton video latihan soal juga aku ngerti kenapa itu bisa ada medan listrik dan medan magnet. Sebenarnya kita nanti harus cobain eksperimen lain biar makin ngerti. Iya, Siap sih. soalnya juga alatnya juga tidak terlalu susah, gampang dicari. Gampang kan? Iya sih. Nanti kita cobain lagi sih. Harus. Guys. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Saya Himendra, Saya Raihan. Saya Septi. saya Edgar, saya Gian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu parkir di lantai berapa? Kamu parkir lantai berapa? Kamu parkir lantai berapa? Udah ngomong.